Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-236 dengan judul Skema Lagi All Seer. Langsung ke dalam alurnya. Di luar celah spasial di Laut Awan, masih ada sejumlah besar binatang buas yang berkumpul di sekitarnya. Mereka masih tidak bisa melupakan badai pembatas yang telah mendorong mereka keluar dari celah spasial beberapa bulan yang lalu. Namun, celah spasial adalah rumah mereka, jadi mereka telah berkeliaran di sekitarnya karena mereka tidak mau pergi. Seiring waktu berlalu, binatang buas ini menjadi kesal, tetapi tidak ada dari mereka yang berani masuk, jadi mereka hanya bisa mengeluarkan raungan rendah. Pada hari ini, sosok putih perlahan keluar dari celah spasial, dan penampilannya segera menyebabkan binatang itu mundur. Mereka jelas bisa merasakan aura menakutkan yang datang dari tubuh Wang Lin. Ketika Wang Lin keluar dari celah spasial, tatapannya tersapu oleh sejumlah besar binatang buas. Tapi dia tidak berhenti, dia mengambil satu langkah ke depan dan menghilang. Tidak sampai setelah Wang Lin pergi untuk waktu yang lama, binatang di sekitarnya perlahan-lahan mendekati celah spasial. Beberapa dengan hati-hati masuk ke dalam, dan setelah mereka tidak menemukan bahaya, sejumlah besar dari mereka kembali ke celah spasial. Wang Lin berjalan melewati bintang-bintang saat dia menembus kehampaan. Dia terkadang muncul tapi menghilang seketika. Segera, Wang Lin tiba di tepi Laut Awan. Disinilah Celestial Realm baru berada. Benua terapung dengan sungai perak yang mengelilinginya memancarkan cahaya lembut yang menerangi area sekitarnya. Fluktuasi pembatasan bergema saat mereka melindungi alam surgawi. Melihat tempat ini, ekspresi Wang Lin tidak lagi dingin. Ini adalah tempat yang dia ciptakan dan satu-satunya tempat lain yang dia anggap sebagai rumah di dunia gua ini selain planet Suzaku. Ada banyak orang yang dia kenal di sini, jadi dia tidak bisa menyerah di tempat ini. Sungai perak dari sungai yang dipanggil mengandung banyak batasan, tetapi itu tidak cukup kuat. Sebelumnya, Wang Lin tidak memiliki kemampuan untuk membuat batasan ini lebih kuat, tetapi sekarang dia bisa. Wang Lin tidak memasuki alam surgawi tetapi berdiri di luar, menatap sungai perak. Setelah melihatnya sebentar, garis darah horizontal yang telah menghilang dari matanya muncul kembali dan mengeluarkan cahaya merah seperti hantu. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambai. Garis darah di matanya diam-diam muncul di hadapannya dan terbang menuju sungai perak. Saat ini, garis darah di matanya bersinar dan garis darah di luar bersinar seolah-olah terhubung. Mereka berdua terbang menuju sungai perak. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin memandangi bintang-bintang. Garis-garis hukum yang kabur muncul di hadapannya. Dia menggerakkan tangan kanannya dan sejumlah besar garis ini berkumpul di sekitar sungai perak. Ini seharusnya memungkinkan alam surgawi tetap aman selama pencarian jiwa ketiga. Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan kemudian berjalan menuju sungai perak. Saat dia memasuki alam surgawi, Tuan Hong San dan teman-temannya memperhatikannya. Mereka semua terbangun dari kultivasi mereka dan terbang ke langit. King Lin, King Sui, Situnan, Master South Cloud, dan teman-temannya semua melayang di sana, melihat sosok putih di kejauhan, dan tersenyum. Bahkan lebih banyak orang yang dikenal Wang Lin memperhatikannya. Ketika mereka melihat sosok putih itu, mereka tersenyum. Wang Lin melihat wajah yang dikenalnya dan senyum yang menghangatkan hati, dan dia juga tersenyum. Dia melihat kupu-kupu merah di samping King Sui. Jelas ayah dan putrinya telah mengenal satu sama lain. Dia melihat King Suang di belakang King Lin, dan di kejauhan, ada seorang pria yang melankolis. Dia diam-diam menatap King Suang. Ekspresinya rumit dan sedih, tetapi lebih dari itu, dia puas. Dia adalah Zhou Yi. Wang Lin juga melihat Zhou Ru. Dalam hatinya, meski Zhou Ru sudah dewasa, dia masih anak-anak.
Harimau itu masih menemani Zhou. Tatapannya menyapu semua orang dan dia tersenyum lembut. Saya sudah kembali ke rumah. Ketiga kata ini memicu ledakan sorak-sorai di alam surgawi. Bagian barat alam surgawi awalnya kosong, tetapi klan dari sistem bintang kuno telah menetap di sini. Ini adalah klan Sutra Biru. Dao Master Blue Dream sedang duduk di dalam sebuah gubuk yang dia bangun sendiri saat dia melihat ke langit dan mengungkapkan senyuman. Putrinya, Li Qianmei, tidak berada di sampingnya melainkan pergi ke budidaya pintu tertutup. Dao Master Blue Dream merasa bahwa kultivasi Li Qianmei kurang, jadi ketika dia membawa orang-orang dari klan Sutra Biru ke sini, dia membuatnya pergi ke kultivasi pintu tertutup untuk memahami esensinya. Setelah hanya bercakap-cakap dengan banyak temannya, Wang Lin pergi. Bersamanya adalah Situnan, Zhou, Big Head, 13, dan lainnya. Mereka menetap di pegunungan di utara. Selama periode waktu ini, Wang Lin pergi untuk melihat Blue Master Dao Dream. Ketika dia mendengar bahwa Li Qianmei berada dalam budidaya pintu tertutup, dia menghela nafas lega untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Mungkin itu karena dia tidak tahu apa yang akan dia katakan jika dia melihat Li Qianmei. Bahkan dia tidak tahu apakah perasaan di belakangnya dan Li Qianmei hanyalah rasa syukur atau cinta. Syukur bukanlah cinta, kata-kata Li Qianmei masih bergema di telinga Wang Lin. Alam surgawi yang baru seperti surga. Itu jauh dari perselisihan yang terjadi di luar saat orang mencari jiwa ketiga. Karena kembalinya Wang Lin, para pembudidaya di sini menjadi lebih percaya diri dan melanjutkan kehidupan damai mereka. Wang Lin tinggal di gunung. Ada rumah yang sangat sederhana di sini. Tempat ini adalah rumah Wang Lin. Zhou tidak mau pergi, dia menemani Wang Lin seperti anak perempuan. Dia kadang-kadang melihat Wang Lin dengan tatapan penuh keterikatan. Melihat Zhou yang sudah dewasa, selain kehangatan, Wang Lin juga merasakan sakit. Rasa sakit itu karena dia memikirkan Li Muan dan apa yang terjadi di planet Suzaku. Dia merasa seperti dia telah menganiaya Wan Er. Rasa sakitnya adalah sesuatu yang hanya dia yang tahu, sesuatu yang hanya bisa dia lihat. Dan 2000 tahun sudah cukup untuk menyembunyikan segalanya. Ada juga 13 dan kepala besar. Mereka berkultivasi di sini. Dengan penunjuk sesekali Wang Lin, mereka memperoleh banyak pencerahan. Wang Lin mengembalikan darah jiwa Big Head dan melepaskan segel pelayan, memberikan kebebasan Big Head. Namun, Big Head tidak memilih untuk pergi, tapi terkadang dia melihat ke langit, tertekan. Wang Lin tahu Big Head rindu rumah, hanya rumahnya sudah tidak ada lagi. Kenangan masa kecilnya yang menyakitkan menjadi sangat berharga baginya, dan dia tidak mau melepaskannya. 13 orang sederhana, dia tidak banyak berpikir. Dia hanya ingin berkultivasi agar dia bisa menjadi murid terkuat gurunya. Ketika gurunya membutuhkannya, dia akan menyerahkan segalanya, termasuk hidupnya. Adapun Situnan, dia akan minum anggur dengan Wang Lin sepanjang hari dan menepuk punggung Wang Lin. Dia tampak sangat bahagia, dan ketika mereka minum, seolah-olah dia telah melupakan semua kekhawatirannya. Kadang-kadang, dia mabuk dan menatap Wang Lin sambil merasa sedih. Dia tidak merasa melankolis tentang pertumbuhan Wang Lin tetapi fakta bahwa dia sudah lama tidak menjadi raja. Zhou Yi juga datang sekali. Ekspresi melankolisnya menjadi lebih intens setelah dia minum bersama Wang Lin. Dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dan mulai minum dengan Wang Lin. Dia menatap Wang Lin dengan dalam dan mengungkapkan senyum pertama sebelum dia pergi dengan anggukan. Punggungnya suram. Dia masih berusaha membuat King Sui mengenali keberadaannya atau mengingatnya. Tidak peduli hasilnya, dia telah memilih untuk menunggu bahkan jika itu berarti menunggu seumur hidup. Segera, Wang Lin menghabiskan 1 bulan di alam surgawi yang baru. Selama waktu ini,
dia mengeluarkan paviliun surgawi yang dia peroleh di Thunder Celestial Realm. Dia mengeluarkan semua mantra surgawi di dalam dan memberikannya kepada King Lin dan teman-temannya. Mereka akan mengatur agar mantra surgawi ini diturunkan, yang akan meningkatkan kekuatan keseluruhan dari alam surgawi. Pada saat yang sama, di luar alam surgawi, kekacauan besar perlahan-lahan terjadi. Keempat Jenderal Langit telah menggunakan metode yang agak khusus untuk mencari jiwa ketiga. Mereka telah menggabungkan kekuatan mereka, dan dengan bantuan garis keturunan surgawi dari banyak dewa, mereka membentuk formasi untuk mencari jiwa ketiga. Tentu saja, ada beberapa metode khusus yang tidak diketahui, ini adalah sesuatu yang bahkan Wang Lin tidak tahu. Selain dari Celestial kuno yang dipimpin oleh 4 jenderal, Old Ghost Zan tidak bergerak sama sekali. Akal ketuhanannya hanya terpaku pada 4 jenderal, mengawasi mereka mencari. Dia tidak menyembunyikan pikirannya sama sekali, dan keempat jenderal secara alami merasakannya, tetapi anehnya mereka tidak peduli. Sepertinya mereka memiliki hubungan dengan Old Ghost Zan dan tidak keberatan diawasi. Adapun Taoist 7 warna, setelah meninggalkan Laut Awan, dia memanggil penguasa dan selir. Mereka bergegas ke alam batin, menuju ke Brilliant Void, dan mulai mencari dengan hati-hati. Mereka sepertinya menggunakan mantra jenis tertentu. Ini adalah mantra yang diciptakan karena pertempuran antara alam dalam dan alam luar. Kematian. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya ini tampaknya telah menciptakan kesempatan bagi Taoist 7 warna. Wang Lin juga mencari jiwa ketiga. Selama bulan ini, dia menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari cara menggunakan layar hantu dan mengendalikan mantra ilusi di dalamnya. Ini akan memakan waktu, dan meskipun dia cemas, tidak ada cara yang lebih cepat. Namun, dibandingkan dengan mencari jiwa ketiga, ada duri lain di hati Wang Lin yang harus dia singkirkan terlebih dahulu. Bahkan jika dia tidak bisa menariknya, dia harus mencari tahu di mana duri ini dan bagaimana itu akan berakibat fatal. Duri ini adalah All Seer. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin bersekongkol melawan All Seer, tapi ini adalah pertama kalinya dia akan menyelesaikan keterikatan 1000 tahun ini. All Seer, di mana kau bersembunyi? Wang Lin sedang duduk di luar rumahnya saat matanya bersinar. Dia memejamkan mata dan membenamkan dirinya dalam sepotong jiwa All Seer yang dia simpan sampai sekarang. Dia akan menggunakan jiwa ini untuk menemukan di mana tubuh asli All Seer berada dan membunuhnya. Tanpa melepas All Seer, Wang Lin tidak bisa tenang. Orang ini adalah variabel terbesar di samping jiwa ketiga. Episode ke-237, dengan judul All Seer. Langsung ke dalam alurnya. Ide Wang Lin adalah untuk menggunakan jiwa avatar All Seer untuk menahbiskan di mana All Seer berada. Dia menutup matanya dan dia melihat di mana dia telah mengurung jiwa avatar All Seer. Selama bertahun-tahun, Wang Lin telah menggunakan jiwa avatar All Seer untuk mendewakan situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat membantunya. Jika bukan karena fakta bahwa dia merasa keberadaan All Seer adalah ancaman besar baginya, dia tidak akan ingin memprovokasi dia. Bagaimanapun, di dalam hati Wang Lin, misteri All Seer adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan dari orang lain. Apa-apaan dia, dan rencana macam apa yang dia miliki, Wang Lin mengerutkan kening saat pikirannya menyatu dengan avatar All Seer dan perlahan mulai menahbiskan. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin duduk di luar rumahnya dan tidak bergerak sama sekali. Pikirannya sepenuhnya terintegrasi dengan All Seer dan dia memiliki ilusi di mana dia telah menjadi All Seer. Ini bukan pertama kalinya dia merasakan perasaan ini. Padahal, saat dia menghadapi bahaya dari All Seer, dia sudah mengalami ini. Saat dia berintegrasi, Wang Lin berangsur-angsur menjadi tenang, dan meskipun matanya tertutup, alam surgawi ada di benaknya.
Segala sesuatu di surga ada di matanya, tidak ada yang bisa lolos dari ramalannya. Perasaan seperti ini akan membuat seseorang berkembang tanpa batas. Wang Lin sepertinya telah melupakan namanya dan telah menjadi bagian dari All Seer. Di bawah integrasi ini, perasaan ilahi menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan metode ini, Wang Lin ingin menemukan All Seer melalui hubungan antara avatar All Seer dan tubuh aslinya. Namun, untuk melakukan ini, dia harus berintegrasi penuh dengan avatar All Seer. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan metode ini. Dia telah dengan hati-hati memikirkan apakah akan ada bahaya, tetapi dia tidak dapat memikirkan masalah apapun. Saat Wang Lin menyatu dengan avatar All Seer, ada meteor yang perlahan mengambang di Suman River. All Seer sedang duduk di dalam meteor, dan dia menunjukkan senyuman aneh. Rambut putihnya yang aneh menari dengan cara yang aneh, memberinya aura surgawi. Namun, senyumannya merusak seluruh gambar ini dan membuatnya terlihat sangat suram. Matanya perlahan terbuka dan bersinar cerah. Senyuman di sudut mulutnya menjadi lebih lebar dan tatapannya seperti menembus meteor, menembus bintang-bintang, dan melalui alam surgawi untuk melihat sosok yang duduk di sana. Anda layak menjadi murid lelaki tua ini, Anda tidak bisa lepas dari tangan saya. Semakin tinggi tingkat kultivasi Anda, semakin Anda akan membantu lelaki tua itu. Semakin banyak manfaat yang akan saya peroleh. 7 esensi, bagus, bagus, bagus. All Seer tersenyum dan mengepalkan tangan kanannya. Aura esensi karma menyebar dari tinjunya. Itu adalah esensi karma yang sebenarnya. Tangan kiri mengontrol hidup dan tangan kanan mengontrol kematian. Orang tua ini tahu juga, All Seer meletakkan tangan kirinya di atas lututnya. Selain esensi karma, esensi kedua muncul di tangannya. Itu hidup dan mati. Mata tertutup adalah palsu dan mata terbuka adalah benar. Saat All Seer menutup dan membuka matanya, esensi benar dan salah muncul. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa ada api yang berkobar di mata kiri All Seer dan kilatan petir melintas di mata kanannya. Ini yang aku tahu, orang tua ini juga memiliki esensi pembantaian. Di antara alis All Seer, pusaran samar muncul. Ada All Seer lainnya di dalam jubah abu-abu. Sangat bagus, orang tua ini telah menerima semua ini. Sekarang esensi ketujuh ini, mata All Seer berbinar dan pupilnya dipenuhi dengan garis darah. Dalam waktu singkat, garis darah ini hampir menutupi seluruh matanya, dan batasan mulai muncul. Namun, batasan di dalam matanya akan membutuhkan waktu untuk sepenuhnya menyatu dengan garis darah. Tidak butuh waktu lama bagi All Seer untuk memahami esensi pembatasan lengkap. Garis darah di mata menjadi aturan dunia dan membuat dirimu menjadi dunia. Murid, kamu benar-benar mengejutkan guru. Tidak ada yang pernah memikirkan metode ini sebelumnya. Bagus sekali, Anda memang layak menjadi anak yang menentang surga. Saya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mendewakan. Rencanaku akan selesai denganmu, itu akan selesai. All Seer menjilat bibirnya dan menampakkan ekspresi kegembiraan. Ekspresi semacam ini sangat jarang dilihat dari All Seer. Saya memiliki pohon yang saya tanam 2000 tahun yang lalu, dan sekarang telah mekar, tapi ini belum waktunya memanen buahnya. Saya harus mengirimkan lebih banyak makanan. Mata All Seer berbinar dan sejumlah besar batasan menyatu dengan garis darah di matanya. Dalam waktu singkat ini, pembatasan menyatu dengan hampir 30% garis darah dan terus menyatu. Namun, tepat pada saat ini, ekspresi All Seer tiba-tiba menyempit dan senyumannya menghilang. Bahkan batasan yang dengan cepat menyatu dengan matanya berhenti. Di alam surgawi baru, Wang Lin telah duduk di luar rumahnya selama 5 hari. Pada saat ini, dia membuka matanya dan memaksa dirinya untuk memisahkan diri dari perpaduannya dengan All Seer. Ekspresinya suram dan kecurigaan muncul di matanya saat dia melihat tubuhnya.
Alisnya berkerut erat. Aneh, ketika saya menyatu dengan jiwa Olsir, mengapa saya merasa seperti kehilangan esensi? Wang Lin merenung dan mengamati dengan cermat 7 esensinya. Namun, tidak peduli bagaimana penampilannya, esensinya tidak berkurang, yang membuatnya merasa sedikit nyaman. Namun, keraguan masih memenuhi hatinya. Esensiku tidak berkurang, tapi kenapa aku merasa seperti ini? Apakah itu ilusi? Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan sekali lagi menyatu dengan jiwa Olsir. Dia perlahan-lahan terintegrasi, tetapi saat dia akan menyatu sepenuhnya, dia tiba-tiba menghentikan integrasi dengan paksa dan tiba-tiba berdiri. Ekspresi Wang Lin sama suramnya dengan es musim dingin yang dingin. Dia menatap langit dengan tatapan dingin. Ada yang salah. Perasaan ini tidak mungkin ilusi. Ada yang aneh dengan avatar Olsir. Tangan kanan Wang Lin memukul dahinya dan mengeluarkan sesuatu. Asap keluar dari keningnya dan berubah menjadi jiwa yang tampak seperti yang maha melihat. Jiwa avatar Olsir duduk di sana, tidak bergerak. Apa masalahnya? Wang Lin menatap jiwa dan akal ilahi dengan hati-hati mencarinya. Namun, dia tidak menemukan apapun, yang membuatnya semakin merasa ragu. Tidak ada petunjuk, dan esensiku tidak berkurang. Itu hanya perasaan saya. Mungkinkah perasaan saya salah? Avatar ini memiliki hubungan dengan tubuh asli Olsir, dan saya ingin menggunakannya untuk menemukan Olsir. Namun, mengapa saya merasa seperti avatar ini dan hubungannya adalah bagian dari skema Olsir? Hati Wang Lin bergetar. Dia tidak bisa mempercayai spekulasinya sendiri. Kembali ke tanah roh iblis, aku membunuh avatar Olsir dengan Sunderet Knight dan mengambil jiwa avatarnya sebagai hadiahku. Mungkinkah itu adalah tindakan yang disengaja oleh Olsir? Ini sepertinya terlalu sulit dipercaya. Wang Lin mengingat apa yang terjadi saat itu dan tidak dapat menemukan jejaknya yang sengaja dimanipulasi oleh Olsir. Melihat jiwa avatar Olsir, ekspresi Wang Lin terus berubah dan menjadi lebih suram. Dia tidak mengerti. Matanya berbinar dan dia langsung menghilang dari tempatnya berada. Ketika dia muncul kembali, dia berada di bagian selatan alam surgawi. Dia berada di bawah gunung yang menjulang tinggi yang tertutup salju. Angin dingin menderu-deru dan ada bintik-bintik kristal tertiup angin. Angin mengandung kepingan salju, dan ketika mendarat di tubuh Anda, itu sangat dingin. Wang Lin melompat ke arah gunung dan terbang menuju puncak. Angin dingin bertiup di wajahnya tetapi tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ketika dia mendekati lereng gunung, Wang Lin melihat King Suang. Dia berpakaian putih dan memandang dunia di hadapannya. Dia tampak suram, dan matanya dipenuhi dengan pergulatan dan kenangan. Di belakangnya, Zoe sepertinya membisikkan sesuatu, dan tatapannya ke arah King Suang dipenuhi dengan kelembutan dan cinta. Mereka tidak memperhatikan kedatangan Wang Lin dan dia tidak mengganggu mereka. Dia terbang melewati mereka dan tiba di puncak gunung. Ada paviliun putih di sini yang dipenuhi dengan energi surgawi yang membentuk pusaran raksasa di langit. Itu bisa dilihat dengan jelas dari kejauhan. Wang Lin melangkah keluar dari kehampaan di luar paviliun. Pintu paviliun terbuka tanpa suara. King Lin muncul dengan kemeja biru, tampak seperti seorang sarjana. Dia tersenyum pada Wang Lin. Sangat jarang saudara Wang datang. Saya bertanya-tanya, mengapa Anda mencari saya? Petik 2. Meskipun King Lin mengatakan dia akan mengambil Wang Lin sebagai muridnya, seiring berjalannya waktu, masalah ini tidak pernah disebutkan lagi. Tingkat kultivasi dan identitas Wang Lin saat ini secara alami membuat King Lin mengubah cara dia memanggil Wang Lin. Ini untuk menunjukkan rasa hormat kepada seseorang yang sederajat dengannya. Saya mendengar bahwa Anda dikenal karena ramalan Anda, Senior King Lin. Saya ingin meminta senior untuk membantu saya mendewakan sesuatu. Wang Lin menggenggam tangannya di King Lin dengan ekspresi serius.
King Lin melihat ekspresi serius Wang Lin dan segera menarik senyumnya. Dia berkata dengan nada serius, "Bagus, saya akan melakukan yang terbaik. Katakan padaku apa yang perlu dilakukan." Petik 2. Jiwa di tanganku adalah milik avatar All-Seer dari Brilliant Void. All-Seer ini dikenal karena ramalannya dan sekarang telah bersembunyi di suatu tempat. Aku takut sesuatu yang tidak terduga akan disebabkan olehnya, jadi aku ingin menemukannya melalui jiwa avatarnya, tapi Wang Lin berbicara tentang apa yang dia rasakan. Dia melambaikan tangan kanannya dan jiwa avatar All-Seer muncul di genggamannya. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, wajah King Lin menjadi serius. Matanya bersinar saat dia menatap jiwa All-Seer. Ada hal seperti itu, biarkan aku melihat jiwa ini. King Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih jiwa avatar All-Seer untuk melihat lebih dekat. Episode ke-238, dengan judul Integrasi Reinkarnasi. Langsung ke dalam alurnya. Setelah waktu yang lama, King Lin mengerutkan kening. Dia menarik akal ilahi dari jiwa avatar All-Seer dan mengembalikannya ke Wang Lin. Tidak ada yang salah, jiwa ini tidak berbeda dengan jiwa avatar lainnya, dan sangat lemah. Ia bisa mati kapan saja. Petik 2. Anda juga tidak dapat menemukannya. Wang Lin merenung sedikit sebelum berkata, "Bagaimana dengan ini? Saya akan bergabung dengannya dan indera ketuhanan Anda akan memasuki tubuh saya untuk melihat apakah ada perubahan pada esensi saya." King Lin mengangguk. Membiarkan indera ketuhanan orang lain memasuki tubuhnya saat dia benar-benar tenggelam dalam peleburan dengan jiwa avatar All-Seer sangatlah berbahaya. Jika pihak lain memiliki niat buruk, itu akan sangat merugikan Wang Lin. Namun, Wang Lin mempercayai King Lin. Meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama, mengingat semua yang telah terjadi di antara mereka, itu sudah cukup untuk mendapatkan kepercayaannya. King Lin merasa sangat emosional terhadap kata-kata Wang Lin. Dia mengerti Wang Lin dan tahu betapa berhati-hati Wang Lin. Mendengar Wang Lin mengucapkan kata-kata seperti itu menunjukkan betapa Wang Lin mempercayainya. Wang Lin tidak berbicara lebih banyak dan duduk di depan King Lin. Di hadapannya ada jiwa avatar All-Seer. Dia menutup matanya dan pikirannya memasuki jiwa avatar All-Seer untuk menyatu dengannya. Mata King Lin bersinar ke samping dan dia menghapus semua gangguan dalam pikirannya. Akal ketuhanannya memasuki Wang Lin dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Ini menyebabkan King Lin gemetar, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. 7 esensi. Sebelumnya, saya mendengar dia memiliki 6 esensi. 6 sudah tidak terbayangkan, tapi sekarang ada 7. Bagaimana tepatnya Wang Lin berkultivasi untuk memiliki 7 esensi? Ini terlalu luar biasa. King Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap Wang Lin dengan keterkejutan di matanya. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah ketika akal ilahi memasuki Wang Lin, dia tidak hanya merasakan esensi, tetapi juga kekuatan lain yang membuat hatinya bergetar. Kekuatan ini membuatnya merasa seperti seekor semut yang menghadap ke langit. Aura yang mengejutkannya ini adalah garis keturunan Wang Lin. Aura yang berasal dari garis keturunan itu sangat kuno dan sepertinya ada bersama dunia. Semua kehidupan harus membungkuk dan gemetar ketakutan dan takjub di hadapan aura ini. Aura ini sangat tirani. Sepertinya itu akan menghapusmu dari reinkarnasi itu sendiri jika kamu berani menunjukkannya tidak hormat. Wajah King Lin segera menjadi pucat dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tatapannya ke arah Wang Lin tidak lagi dipenuhi dengan keterkejutan tetapi horor. Aku tahu dia memiliki tubuh dewa kuno, tapi aura yang berasal dari tubuhnya bukanlah milik dewa kuno. Aura macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Petik 2. Setelah merenung sejenak, King Lin memaksa hatinya untuk tenang dan mulai mengamati Wang Lin. Ini juga merupakan momen kunci perpaduan Wang Lin dengan jiwa avatar All-Seer.
Saat dia melihat, ekspresi King Lin tiba-tiba berubah. Dia samar-samar merasa bahwa masing-masing dari 7 esensi di dalam Wang Lin, terutama esensi pembatasan, telah memisahkan sebagian dan mulai beroperasi sendiri di luar kendali Wang Lin, seolah-olah mereka dimanipulasi oleh kekuatan aneh. Wang Lin tidak memperhatikan semua ini tetapi hanya merasa ada yang tidak beres. Sementara dia menyatu dengan jiwa All-Seer, sepotong esensi pembatasan berputar lebih cepat di dalam Wang Lin. Ada yang salah. Semakin banyak King Lin melihat, semakin aneh perasaannya. Tanpa ragu, dia menunjuk ke titik di antara alis Wang Lin. Hentikan mantra. Dengan 1 poin, tubuh Wang Lin bergetar dan berhenti. Semua yang ada di dalam dirinya terpaksa dihentikan oleh mantra stop. Selanjutnya, jari King Lin meluncur ke dada Wang Lin. Kemudian dia mengeluarkan seutas benang dari dada Wang Lin dan melingkarkannya di jarinya. Mata King Lin berbinar saat dia menatap benang itu. Utas ini adalah bagian dari esensi pembatasan yang bergerak sendiri. Akal ilahi King Lin berkumpul di utas ini. Ketika dia memasukinya, pikirannya bergemuruh dan dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi kacau. Ketika dia bisa melihat dengan jelas lagi, sistem bintang yang familiar muncul di hadapannya. Sistem bintang ini adalah Suman River. Esensi pembatasan Wang Lin yang bergerak sendiri dibawa ke sini. King Lin ada di sini dengan akal ilahi dan melihat benang di depannya. Benang itu memanjang ke kejauhan tanpa ada bekas ujungnya. Ada kilatan dingin di matanya dan King Lin mengikuti utas itu. Saya ingin melihat apakah itu tubuh asli All-Seer yang menyebabkan masalah atau orang lain. Ekspresi King Lin suram. Dia mengikuti garis itu ke kejauhan. Sekitar setengah dupa waktu kemudian, King Lin mengejar ke kejauhan. Namun, semburan cahaya 7 warna bersinar di tempat benang itu memanjang. Sebuah suara kuno bergema saat cahaya 7 warna muncul. King Lin, ini bukanlah sesuatu yang harus kamu lakukan. Enyahlah orang tua ini. Dengan suara itu, cahaya 7 warna itu berkedip dengan hebat. Itu berubah menjadi pisau yang menebas ke arah King Lin. Pedang ini menempati hampir seluruh domain bintang. Saat itu bergerak, seluruh domain bintang tampak bergetar. Mata King Lin menyipit. Dia berhenti bergerak dan membuka lengannya setelah membentuk segel. Bintang, bulan, matahari, 3 perlindungan cahaya. 3 pedang, buka sungai. Cahaya bintang, sinar bulan, dan sinar matahari berkumpul di sekitar King Lin untuk membentuk penghalang, dan itu bertabrakan dengan bilahnya. Suara gemuruh bergema dan bilahnya roboh. Keruntuhannya menyebabkan King Lin gemetar, dan dia menghilang dari domain bintang ini. Di alam surgawi, di gunung bersalju, garis tipis di tangan King Lin runtuh. Dia mundur beberapa langkah, dan wajahnya sangat pucat. Wang Lin juga terkejut, dan mantra stop menghilang. Dia memisahkan diri dari fusi dan membuka matanya. King Lin perlahan berkata, saya tidak pernah melihat All-Seer, tapi saya melihat cahaya 7 warna. Saat Anda menyatu, jejak esensi pembatas Anda meluas ke arah sungai yang dipanggil karena beberapa kekuatan misterius. Aku mengejarnya tapi terpotong oleh pedang 7 warna. Petik 2. Suman River, ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Jika tebakanku tidak salah, maka jiwa di tanganmu adalah hubunganmu dengannya. Melalui jiwanya, dia bisa mencuri esensi Anda. Orang ini memang luar biasa memikirkan metode seperti itu, tetapi bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa mencuri esensi Anda hanya dengan avatar? Dan ada juga satu hal yang tidak masuk akal. Jika dia benar-benar mencuri esensi Anda, mengapa esensi Anda tidak dikurangi? Selain itu, ada yang aneh dengan orang ini. Meski mantra itu tampak sederhana, sebenarnya mantra itu mengandung kekuatan seluruh dunia. Ini tidak sederhana, King Lin perlahan berkata setelah merenung. Niat membunuh di mata Wang Lin menjadi lebih kuat.
Ini adalah hal-hal yang telah dia renungkan tetapi tidak dapat dia mengerti. Mungkin dia memilih metode yang mirip dengan mencetak, mata Wang Lin berbinar. Tepat pada saat ini, suara kuno bergema di gunung bersalju dan memasuki telinga Wang Lin dan King Lin. Di awal tahun saya mendengar tentang mantra. Mantra ini disebut mantra integrasi reinkarnasi. Pada saat yang sama saat suara itu muncul, cahaya biru muncul di langit, memantulkan gunung bersalju. Dao Master Blue Dream berjalan menuju gunung bersalju. King Lin menyapa guru Dao senior. King Lin terkejut dan menggenggam tangannya di Dao Master Blue Dream. Mantra integrasi reinkarnasi. Mata Wang Lin menyipit. Dao Master Blue Dream mendarat di gunung dan tersenyum saat dia menatap King Lin. Kemudian tatapannya beralih ke Wang Lin. Itu dipenuhi dengan kebaikan. Saya mendengar bahwa mantra ini berasal dari Sovereign. Dikatakan sebagai salah satu mantra 7 warna Celestial Sovereign. Namun, bahkan penguasa surgawi 7 warna tidak berhasil mengolahnya. Kunci dari mantra ini adalah melalui reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya dan menganggap setiap reinkarnasi sebagai bagian dari diri sendiri. Pada akhirnya, mereka saling melahap untuk menyelesaikan mantra ini. Ada masalah rumit lainnya, tetapi saya belum pernah melihat mantra ini. Namun, aku tahu jika avatar yang diciptakan melalui mantra ini diperoleh oleh orang lain, avatar itu akan menyatu dengan orang itu dalam waktu singkat. Begitu mereka menjadi satu, sisi yang melahap lebih banyak mendapatkan semua yang Anda miliki, termasuk aura dan kultivasi Anda. Betapapun banyak esensi yang Anda miliki, pihak lain akan memilikinya juga. Mantra ini terlalu jahat, tapi setelah berhasil, itu sangat kuat. Dari keadaan Anda saat ini, bersama dengan apa yang dikatakan King Lin dan jiwa di tangan Anda, saya 40% yakin bahwa seseorang telah menggunakan mantra integrasi reinkarnasi pada Anda. Petik 2. Wang Lin diam-diam merenung. Meskipun aku tidak tahu secara spesifik mantra ini, semua mantra memiliki kelemahan. Mantra integrasi reinkarnasi ini sama. Jika Anda bisa melahap pihak lain, tingkat kultivasi Anda akan meningkat. Dao Master Blue Dream berbicara perlahan, matanya bersinar. Aku akan membantumu menemukan orang yang menggunakan mantra ini padamu. Saya ingin melihat betapa berbakatnya orang ini untuk mengembangkan mantra yang bahkan penguasa surgawi 7 warna tidak dapat mengembangkannya. Namun, Anda harus membunuhnya sendiri karena Anda dan jiwa ini telah menyatu. Mungkin ini keberuntungan besar untukmu. Dao Master Blue Dream mengangkat tangan kanannya dan cahaya biru yang mengerikan terkondensasi di tangannya. Dia menekannya di antara alis Wang Lin. Pikiran Wang Lin bergetar dan semua yang ada di hadapannya diselimuti cahaya biru. Dia melihat bintang-bintang terbang di hadapannya di dalam cahaya biru. Saat ini, dia melihat Suman River dan meteor mengambang di Suman River. Dan Olsir, yang duduk di dalam meteor. Dia tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Tatapan Wang Lin tumpang tindih dengan tatapan Olsir saat ini. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.